Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat bukan? Hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Ida belajar tema 8 muatan IPA tentang bumiku. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada pertemuan hari ini adalah 3.8 menjelaskan tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan alat tulis kalian dan kita berdoa bersama-sama supaya ilmu kalian nanti bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rotasi bumi dan akibatnya, revolusi bumi dan akibatnya, revolusi dan rotasi bulan serta akibatnya, gerhana bulan, gerhana matahari, dan sistem penanggalan. Supaya lebih jelas, yuk kita simak bersama-sama penjelasan materi berikut ini. Rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Seolah-olah matahari yang bergerak dari timur menuju ke barat, akan tetapi sebenarnya bumilah yang bergerak. Inilah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Berikutnya adalah pergantian siang dan malam. Hal ini disebabkan oleh bagian bumi yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang dan bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari mengalami malam hari. Akibat rotasi bumi yang berikutnya adalah perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Cara menghitung pembagian waktu adalah 1 kali bumi berotasi sebanyak 360 derajat membutuhkan waktu 24 jam. Jadi tiap 15 derajat waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Indonesia memiliki letak astronomi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Penghitungan jam menggunakan garis bujur. Jadi yang kita pakai adalah 141 dikurangi 95 hasilnya 46 dibagi 15 derajat menjadi 3. Sehingga Indonesia memiliki 3 bagian waktu yaitu WIB, WITA, dan WIB dengan masing-masing selisih 1 jam. Terjadinya perubahan arah angin. Akibat rotasi bumi yang terakhir yaitu perbedaan percepatan gravitasi. Ini disebabkan rotasi bumi yang terus-menerus menyebabkan bagian kutub memampat dan bagian khatulistiwa menggembung sehingga kecepatan gravitasi lebih besar pada bagian kutub dibandingkan pada bagian khatulistiwa. Revolusi bumi dan akibatnya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. 1 kali bumi mengelilingi matahari dibutuhkan waktu sebanyak 365/4 hari yang dikenal dengan kala revolusi. Akibat revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Hal ini bisa kita amati ketika matahari muncul di sebelah timur, terbit di sebelah timur, kemudian agak ke utara ataupun agak ke selatan. Tergantung bulannya sebagaimana pada gambar di atas.
Akibat revolusi yang berikutnya yaitu perbedaan lamanya siang dan malam. Hari berbeda dengan rotasi ya. Kalau rotasi pergantian siang dan malam, kalau revolusi lamanya siang dan malam. Jadi siangnya atau malamnya lebih lama gitu ya, bukan pergantiannya. Akibat revolusi berikutnya adalah munculnya rasi bintang. Kemudian yang keempat, perbedaan musim. Dan yang terakhir, sistem penanggalan Masehi. Rotasi dan revolusi bulan. Bulan adalah satelit bumi. Bulan melakukan 3 aktivitas, yaitu rotasi pada dirinya sendiri, revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi berevolusi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi dan berevolusi terhadap bumi adalah sama, 29,5 hari. Kala rotasi dan kala revolusi yang sama ini menyebabkan wajah bulan yang menghadap bumi selalu sama. Akibat revolusi bulan. Akibat revolusi bulan yang pertama yaitu pasang surut air laut, di mana ketika bulan terletak lurus dengan bumi maka akan terjadi pasang naik, dan ketika bulan posisi tegak lurus dengan bumi maka akan terjadi surut. Akibat yang kedua adalah fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah wajah bulan yang tampak dari bumi. Perubahan fase bulan itu terjadi setiap 3-4 hari. Nah, ini adalah gambarnya. Mulai hari ke-1 ada bulan baru, bulan sabit, bulan perbani, bulan cembung, bulan purnama, bulan cembung, bulan perbani kembali, bulan sabit, dan kembali lagi ke bulan baru. Akibat revolusi yang ketiga yaitu untuk pembuatan kalender Komariah, dan keempat itu terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Jenis gerhana bulan. Perhatikan skema di bawah ini, ada umbra atau bayangan gelap dan penumbra bayangan kabur. Jika bulan berada pada umbra bumi, maka bulan mengalami gerhana bulan total, dan jika berada pada penumbra bumi, maka mengalami gerhana bulan penumbra. Jenis gerhana bulan yang ketiga yaitu gerhana bulan sebagian, jika bulan terletak pada umbra dan penumbra bumi. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus. Jenis gerhana matahari ada 3. Yang pertama ada gerhana matahari total jika bumi terkena umbra bulan, dan gerhana matahari sebagian jika bumi berada pada penumbra bulan. Yang ketiga ada gerhana matahari cincin jika bumi dan bulan terletak pada jarak terjauh sehingga bayangannya membentuk sampai 2 siku yang disebut antumbra. Sistem penanggalan. Sistem penanggalan yang umum kita gunakan ada 2, yaitu kalender Masehi atau Samsiah dan kalender Hijriah atau disebut juga Komariah. Penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi berdasarkan revolusi bumi. 1 kali revolusi bumi terhadap matahari membutuhkan waktu 365 seperempat hari. Yang seperempat akan ditabung
selama 4 tahun menjadi 1 hari ditambah menjadi 366 hari yang diletakkan di bulan Februari. Tahun yang berjumlah 366 hari ini disebut tahun Kabisat. Kalender Masehi disebut juga kalender Syamsiah. Sistem penanggalan Hijriah atau Komariah berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. 12 kali bulan mengelilingi bumi, maka didapatkan jumlah hari yang dibutuhkan 354 seperempat. Yang seperempat dikalikan 4 selama 4 tahun, maka menjadi 1 ditambahkan pada tahun Kabisat menjadi 355. Yang diletakkan pada bulan Dzulhijjah. Kalender Hijriah adalah kalendernya umat Islam. Nama-nama bulan Hijriah. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari panjang dan lebar tadi bisa kalian pahami dengan mudah ya, bisa membantu kalian belajar di rumah. Tugas kalian setelah melihat video ini adalah 1. Kalian membuat skema gerhana bulan 3 macamnya ya, ada gerhana bulan total, sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Kemudian kalian juga membuat skema gerhana matahari 3 jenis, total, sebagian, dan cincin. Silahkan digambar di buku tulis dan kirimkan melalui KI 4 e-learning. Demikian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.